Kita akan belajar mengenai PPh pasal 25. PPh pasal 25 ini adalah PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran setiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan wajib pajak dan kesulitan untuk membayar melunasi pajak terhutang dalam rentan waktu 1 tahun. Nah, ini berdasarkan definisi yang ininya. Tapi pada sebenarnya adalah bahwa PPh 25 ini adalah sebagian disebutkan dengan pajak dibayar di muka atau yang sering disebutkan dengan withholding tax. Nah, dalam PPh pasal 23, 22, 21 misalnya, itu adalah pajak yang dapat dikreditkan sebagai kredit atas pajak terhutang di tahun atau di periode yang bersangkutan. Maka nanti pada waktu kita membayar PPh pasal 25 ini, ketika kita sudah menghitung pajaknya dan terhutangnya, dikurangkan dengan kredit pajak, kemudian dikurangkan dengan kredit pajak ini tadi 21, 22, 23, ya, atau 24, yaitu kredit pajak dari luar negeri. Kemudian dikurangkan lagi PPh pasal 25 ini sebagai pengurangnya, karena kita sudah dibayar di muka, ya. Jadi ini penting sekali dalam menentukan pajak yang harus dibayar. Kemudian subjeknya itu yaitu orang pribadi dan badan, ya, baik BUT maupun perseroan terbatas yang ada di Indonesia. Dan tarifnya tidak ada tarif yang benar dalam PPh pasal 25, tapi yang ada itu adalah perhitungan angsuran dari tahun sebelumnya kepada tahun yang sedang berjalan. Jadi kalau di 2021 misalnya pajak terhutangnya adalah 200 juta, dikurang kredit pajaknya 25 juta, maka yang menjadi dasar perhitungan menentukan PPh pasal 25 pada tahun 2022 adalah 100 juta dibagi 12 bulan. Nah, jadi berapa itu? Ya mungkin sekitar 8 jutaan ya. Jadi itulah yang dibayarkan setiap bulannya sampai berakhir sampai kepada pajak terhutang dihitung di tahun berikutnya, dan paling lambat dilaporkan SPT tahunan itu adalah 30 April 2023 berarti ya. Nah, ini jenis potongan contoh perhitungannya seperti ini. Jadi kalau misalnya pajak penghasilan Tuan Andi SPT 2021 sebesar 50 juta, sementara itu terdapat jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, misalnya 21 15 juta, 22 10 juta, 23 2,5 juta, kemudian pasal 24 pembayar kredit luar negeri 7,5 setelah perhitungan ya. Maka berdasarkan informasi tersebut diketahui terlebih dahulu jumlah kredit pajak itu dikurangkan, ini perhitungannya, kredit pajaknya 35 juta totalnya, kemudian dasar perhitungan angsuran adalah total pajak penghasilan tahun 2021 dikurang kredit pajaknya. Nah, ini 50 juta dikurang 35, maka 15 juta. Maka besaran angsuran pasal 25 pasal 25 adalah 15 juta dibagi 12, maka 1,250 juta. Ya, 1,25 atau yang disebut dengan 1,250 ribu per bulan. Kapan dibayarkan? Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, setiap bulan itu. Bulan berikutnya, dan kalau tidak dibayar, maka nanti apa? Akan dikenakan sanksi. Sanksinya ya 2% per bulan. Kemudian PPh pasal 25 ini apakah bisa
dikurangin. Jadi nanti bisa dikurangi dengan ketentuan, dia harus hitung dulu berapa penjualannya dia dalam periode tertentu, maksimal pertengahan satu semester, misalnya Januari sampai Juni. Kalau ternyata Januari sampai Juni penjualannya masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, maka dia bisa mengajukan pengurangan PPh pasal 25. Nah, itu bisa dia apa? Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk mengenai pasal 25. Mudah-mudahan ini dapat menolong kita untuk kita bisa uh, gunakan di dalam ilmu pengetahuan baik di perusahaan maupun di dalam ujian. Inilah pelajaran kita. Selamat siang, selamat malam. Terima kasih.